Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi, Kamis 22 Mei 2025. Ampuni mereka yang mencemooh Anda. Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seringkali ketika mengalami kesulitan atau merasa gagal, kita cenderung mencari seseorang untuk disalahkan. Kita ingin melampiaskan rasa sakit dengan menyakiti orang lain. Namun, alih-alih menyalahkan, yang seharusnya kita lakukan adalah mencari solusi. Kita harus berhenti menyalahkan orang lain dan mulai bertanggung jawab atas emosi serta perilaku kita sendiri. Dalam khotbah di bukit, Yesus menegur mereka yang gemar mengkritik orang lain dengan berkata, "Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Matius 7 ayat 5. Sebaliknya, kita diajarkan untuk mencari kebaikan dalam diri orang lain, belajar mengampuni dan bertanggung jawab dalam menemukan solusi. Herdan Harding pernah menceritakan kisah seorang pemain bisbol dari liga kecil Los Angeles Dodgers. Setiap kali melakukan kesalahan, pemain ini akan merespons dengan mematahkan atau melempar pemukulnya, mungkin sebagai cara untuk menghindari kritik dari orang lain. Namun, perilakunya justru menarik perhatian dan menjadi sasaran cemoohan, terutama dari dua penggemar yang selalu mengejeknya dengan keras. Suatu hari, setelah memukul bola dengan keras, kedua pemuda itu kembali mencemoohnya. Alih-alih marah seperti biasanya, pemain baseball ini memilih untuk bereaksi dengan cara yang berbeda. Ia berjalan mendekati pagar tempat mereka duduk dan memberi isyarat agar mereka mendekat. Awalnya ragu, kedua pemuda ini akhirnya memberanikan diri untuk turun. Namun, alih-alih meluapkan amarah, pemain itu justru mengelurkan tongkat pemukulnya kepada mereka sambil berkata, "Apakah kalian ingin memiliki tongkat pemukul Dodgers ini?" Sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi mengejeknya. Sebaliknya, mereka mulai hadir di hampir setiap pertandingan dan menjadi pendukungnya yang paling bersemangat. Peristiwa ini mengubah hidup sang pemain karena ia menyadari bahwa ia memiliki pilihan untuk merespons dengan cara yang berbeda. Sikapnya bukan hanya mengubah perspektifnya sendiri, tetapi juga menciptakan perubahan positif di sekitarnya. Disadari atau tidak, pemain bisbol ini telah menerapkan prinsip yang Paulus sampaikan dalam Efesus 4 ayat 32. Mengampuni mereka yang mencemooh dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab, jika kita terus menyimpan dendam dan kepahitan, hati kita akan terluka, jiwa kita lemah, dan pada akhirnya tubuh kita pun akan merasakan dampaknya. Jadi, jika suatu saat Anda menghadapi hinaan atau ejekan, kendalikan respons Anda. Balas kejahatan dengan kebaikan, dan saksikan bagaimana hal itu dapat mengubah keadaan. Das Cummings Jr. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu yang masih boleh menguatkan kami di pagi hari ini. Pimpin kami sepanjang hari ini Bapa, agar dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.